Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Personality Development, Prodi D4 Manajemen Transportasi Udara dari STTKD Yogyakarta. Kami akan mewawancarai dua narasumber yang pernah terkena COVID-19. Jadi, di sini kami ingin mengetahui pengalaman dari mereka dari awal gejala COVID itu seperti apa sampai sembuh seperti sekarang ini. Oke, sebelum kita mulai wawancara, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Vika Herotunisa, NIT 19060923. Selanjutnya, rekan Juakuina dipersilakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Juakuina Febriani Syamali, NIT 19060924. Selanjutnya, rekan Putra dipersilahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putra Deyaya, NIT 190609234. Selanjutnya ada narasumber pertama kami, yaitu Kak Habib, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewi Furqon selaku narasumber pertama. Dan selanjutnya ada narasumber kedua kami, yaitu Kakak Fatur, dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Halo, selamat malam. Perkenalkan, saya Fatur Rohman Sugiarto. Di sini saya sebagai narasumber kedua. Oke, terima kasih untuk perkenalannya dari pewawancara dan narasumber. Baik, sekarang kita mulai wawancara. Dimulai dari saya, yaitu moderator. Seperti yang kita ketahui, bahwa kasus positif COVID di Indonesia dan orang meninggal karena COVID di Indonesia sangatlah tinggi. Jadi, kita sebagai pewawancara ingin mengetahui, yaitu pertanyaan pertama, apa sih pendapat dari kalian narasumber 1 dan narasumber 2 tentang virus COVID-19 itu sendiri? Narasumber 1 dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih. Menurut saya tentang COVID-19 itu sendiri itu penyakit yang menular yang disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Nah, sebagian besar orang yang terpapar oleh virus COVID-19 itu mengalami gejala-gejala yang seperti gejala ringan, sedang, hingga gejala berat, kayak gitu. Dan penyebarannya virus itu sendiri bisa melalui droplet atau bisa menghirup udara yang mengandung virus, itu biasanya kita bisa terpapar. Makanya kita diwajibkan untuk memakai masker, kayak gitu. Siap, terima kasih untuk narasumber 1. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh narasumber 2. Dipersilakan menjawab. Oke, menurut saya sendiri COVID itu merupakan sebuah varian penyakit baru ya, yang memang terlalu banyak jenis-jenisnya. Di mana COVID ini kan datangnya pertama dari Cina, kemudian ada varian Beta, ada varian Gamma, kemudian yang terbaru ini adalah varian Delta gitu. Intinya COVID ini bermutasi secara terus-menerus dan tidak tahu kapan dipastikan untuk kapan selesainya. Nah, ini merupakan penyakit yang cukup serius karena banyak korbannya juga yang sudah meninggal, dan banyak korban COVID juga yang telah mengalami kesembuhan seperti itu. Jadi tergantung penanganannya seperti apa, dan COVID ini penyakit yang cukup menularnya cepat apabila kita terlalu menyepelekan seperti itu. Jadi untuk kita yang sudah pernah COVID, ya sudah pernah merasakan bagaimana rasa sakitnya COVID tersebut. Nah, bagi kalian yang belum pernah merasakan COVID, ya percaya nggak percaya COVID itu ada, dan lebih taat pada prokes aja, biar untuk mempreventifkan agar nggak kena COVID itu. Sekian. Iya, berarti dari pendapat kalian itu yang lebih dominan adalah COVID ini adalah penyakit yang gampang menular, begitu ya. Dan pertanyaan selanjutnya dari saya, apa sih gejala yang kalian rasakan pada saat terkena COVID-19?
Narasumber 1 dipersilahkan. Gejala sih setiap orang beda-beda ya. Kalau saya sendiri yang saya rasakan itu mulai anosmia atau kehilangan indera perasa dan perasa dan dengan penciuman seperti itu. Dan yang saya rasakan itu sakit di hidung ini, di luar nafas itu sakit. Yang terakhir itu di tenggorokan kayak gitu sih kalau yang saya alami, dan batuk. Siap, terima kasih. Narasumber 2 dipersilahkan untuk menjawab. Oke, untuk gejala yang saya alami itu pertamanya lebih ke demam tinggi, kemudian pusing, serta hilang nafsu makan secara drastis gitu loh. Dari yang biasanya nafsu makannya banyak, nah ini tiba-tiba kayak nggak mau makan gitu loh. Nah, bagaimana caranya saya itu mengakali agar nutrisi itu dapat masuk? Ya, ini sebuah hal lucu juga gitu. Saya konsumsi bubur bayi, di mana bubur bayi tersebut kan memang ada nutrisinya. Daripada saya nggak makan, mending saya mengganjal sesuatu di dalam perut saya gitu loh, seperti itu. Nah, besoknya juga tetap aja nafsu makan itu berkurang gitu. Untuk gejalanya sendiri lebih ke anosmia ya. Pasti orang yang kena COVID itu bakalan kehilangan indera penciuman, indera perasanya seperti itu. Ada juga yang beberapa teman-teman saya juga yang memang mengalami gejala seperti ngilu-ngilu di pada badan. Nah, itu tergantung imun kita tuh seperti apa. Terima kasih untuk jawabannya narasumber 1 dan narasumber 2. Dan pertanyaan selanjutnya yaitu akan dilanjutkan oleh rekan Juakwina. Pertanyaannya, apa yang Anda lakukan setelah menyadari bahwa sakit yang Anda alami adalah gejala COVID-19? Narasumber 1 dipersilahkan untuk menjawab. Gimana tadi suaranya agak putus? Jadi pertanyaannya apa yang Anda lakukan setelah menyadari bahwa sakit yang Anda alami adalah gejala COVID? Atau Anda langsung swab, langsung tes, atau langsung isolasi mandiri? Apa yang Anda lakukan setelah Anda menyadari bahwa itu adalah gejala COVID? Kalau upaya saya sendiri dari pihak dokter, saya melakukan isolasi mandiri karena pada saat itu saya swab, ternyata hasilnya positif. Nah, habis itu saya disuruh isolasi mandiri, terus mengonsumsi vitamin, susu berbrand, terus isolasi disuruh berjemur kayak gitu kan, setiap jam 10 pagi disuruh berjemur, perbanyak makanan sayur, terus lauknya itu disarankan memakan telur rebus kayak gitu, dan istirahat yang cukup, dan memakai masker meskipun kita isolasi mandiri kayak gitu. Siap, terima kasih untuk narasumber 1 dan narasumber 2 dipersilahkan untuk menjawab. Oke, setelah saya mengetahui bahwasanya ini terjangkit ya COVID-19 itu, saya langsung isoman ya, karena saya pertama tidak berani untuk mengambil risiko untuk dirawat di rumah sakit karena mengetahui gejala yang saya alami itu tidak terlalu parah gitu. Nah, isoman sendiri saya memutuskan untuk nge-, dan untuk stok makanannya sendiri. Itu saya pun juga kadang menerima repot dan nanti dicantolin di depan pintu seperti itu. Kenapa? Pertimbangan karena orang tua saya sendiri mengalami riwayat penyakit jantung gitu loh. Apabila saya isoman di rumah itu mungkin dapat menjadi penyebar virus selanjutnya gitu loh, dan nanti mungkin dapat membuat orang tua saya terjangkit penyakit positif COVID seperti itu. Siap, terima kasih untuk narasumber 1 dan narasumber 2. Pertanyaan selanjutnya masih akan dilanjutkan oleh rekan Juakwina. Nah, pertanyaannya, dari mana
Anda tertular COVID-19? Narasumber 1 dipersilakan. Oke, oke siap. Jadi kalau saya sendiri nggak tahu ya di mana tempat di mana waktu saya terpapar itu saya tidak tahu. Soalnya saya selama di rumah kuliah dari ini, saya di rumah tuh sering ikut nongkrong gitu sama teman-teman saya kan. Nah, waktu itu saya sering nongkrong, terus namanya tuh saya nggak pernah melakukan prokes itu, saya nggak pernah, soalnya saya bodo amat kayak orangnya nih, agak-agak percaya nih sama COVID awalnya gitu. Nah waktu itu saya berkerumun juga, nongkrong, nongki pulang malam kayak gitu. Nah besoknya waktu saya jogging olahraga, ternyata saya ini waktu itu saya bernafas sakit nih, hidung saya sakit. Nah sampai 2 minggu ke depan itu. Narasumber 2 dipersilakan untuk menjawab. Oke, untuk terkena COVID-nya sendiri saya tidak dapat memastikan, cuman hanya menduga-duga saja, di mana saya sendiri kan bekerja dan berprofesi sebagai frontliner ya, frontliner di salah satu bank BUMN yaitu BRI. Kemudian yang nasabahnya itu terlalu banyak gitu loh, di mana program dari BRI ini sangat banyak, dan kita juga meskipun kita sudah menggunakan prokes seperti sarung tangan dan juga masker serta hand sanitizer, nah kita juga tidak bisa menjamin bahwasanya tertular itu dari mana. Cuman kemungkinan besar itu saya bisa tertular dari nasabah, atau bisa jadi karena mungkin, mohon maaf, karena di sini sebelumnya di kantor saya sendiri telah ada orang yang telah sembuh dari COVID gitu, mungkin terpapar dari orang tersebut atau bisa jadi dari nasabah, seperti itu. Siap, terima kasih untuk narasumber 2. Dan pertanyaan selanjutnya masih akan dilanjutkan oleh rekan Juakuina. Pertanyaan berikutnya, setelah dinyatakan positif COVID-19 dari hasil swab PCR, selanjutnya langkah apa yang kita lakukan? Narasumber 1 dipersilakan. Oke, dari tadi yang saya jawab tadi, untuk langkah yang saya lakukan itu isolasi mandiri atau isoman, karena dari pihak dokter sendiri saya disuruh isolasi mandiri karena memang gejala saya yang saya alami itu gejala ringan seperti itu, dan dikasih beberapa solusi untuk waktu isoman itu sendiri, seperti tadi yang saya sampaikan, minum vitamin, berjemur setiap pagi jam 10 kayak gitu, selalu memakai masker, dan peralatan alat mandi atau pakaian-pakaian itu dicuci sendiri, seperti itu. Terima kasih untuk narasumber 1, dan narasumber 2 dipersilakan untuk menjawab. Oke, yang saya lakukan setelah saya terkena COVID sendiri yaitu pertama saya melakukan isoman di kos-kosan, kemudian saya juga menjalani pengobatan rutin yang disarankan oleh beberapa tenaga ahli medis seperti menggunakan multivitamin seperti Imbus, kemudian Bikamsi sebagai vitaminnya, kemudian juga untuk meredakan batuknya saya menggunakan Dexamethasone, serta untuk meredakan panasnya saya menggunakan paracetamol, serta ada tambahan-tambahan herbal lainnya seperti saya terapi minyak kayu putih dihirup dengan air panas, serta memakan siung bawang putih setiap hari, dan juga mengkonsumsi jahe hangat seperti itu. Siap, terima kasih untuk jawabannya. Dan pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan Putra. Baik, saya bertanya, di mana Anda akan melakukan isolasi mandiri? Terima kasih. Narasumber 1 dipersilakan. Bagaimana tadi? Di mana Anda menjalani isolasi mandiri? Ya, bagaimana tadi pertanyaannya? Oke.
sudah tadi saya singgung bahwasannya saya isolasi sendiri itu berada di rumah karena apa? Waktu itu kan kuliah kan masih online. Nah, posisi saya di rumah. Nah, sama dokter itu sendiri saya disarankan untuk isolasi mandiri di rumah. Dan narasumber 2 dipersilakan untuk menjawab. Oke, untuk saya sendiri isolasi mandiri itu saya pilih di kosan gitu. Sebelumnya ada pilihan juga untuk di rumah. Karena apa? Saya mempertimbangkan bahwasannya orang tua saya memiliki penyakit riwayat jantung. Daripada saya memberikan virus dan menulari orang tua saya dan nantinya berjangka panjang, lebih baik saya isolasi di kosan, tetapi makanan full disuplai oleh saudara-saudara saya seperti itu. Dengan catatan juga, adapun kalau misalkan saya keluar, mengharuskan saya keluar, saya itu benar-benar full proteksi menggunakan prokes ya, seperti double masker, kemudian sarung tangan, dan ada juga saya setiap keluar ataupun masuk, saya menggunakan ini cuci tangan 2 kali dan hand harus seperti itu. Siap, terima kasih untuk jawabannya narasumber 2, dan pertanyaan selanjutnya masih akan dilanjutkan oleh rekan Putra. Baik, pertanyaan selanjutnya, berapa lama Anda terkena COVID-19? Terima kasih. Oke, orang-orang yang terpapar COVID kan tergantung imunnya sendiri, imunnya masing-masing. Nah, kalau saya sendiri, saya terkena COVID sekitar 2 mingguan lah. Karena apa? Dari pihak dokter itu sendiri, saya disuruh isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, waktu selesai 14 hari atau 15 harinya, itu saya disuruh swab lagi seperti itu, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi saya rasa kalau saya sendiri saya positif COVID 14 hari pas atau 2 minggu seperti itu. Siap, terima kasih, dan narasumber 2 dipersilakan untuk menjawab. Oke, untuk masa COVID yang saya jalani kemarin itu sekitar 3 mingguan. Kenapa 3 mingguan? Karena sebelumnya saya punya riwayat penyakit tipes. Sebelumnya saya pernah dirawat karena tipes seperti itu ya. Nah, adapun kalau misalkan kita itu tidak pernah mengalami riwayat penyakit sebelumnya, mungkin kita itu bisa sembuh dengan cepat seperti itu. Bahkan ada beberapa teman dari saya sendiri yang dapat sembuh kurang dari seminggu seperti itu. Karena mereka memang sangat rajin mengkonsumsi obat-obatan dan juga terapi seperti itu. Tapi meskipun saya juga udah mengkonsumsi obat-obatan dan terapi secara rutin, berjemur juga dan olahraga seperti itu, ya balik lagi. Kemudian saya pernah memiliki riwayat penyakit tipes, ya mungkin itu yang menyebabkan penyakit saya itu agak lama untuk sembuhnya seperti itu. Ya baik, terima kasih. Berarti untuk berapa lamanya positif COVID ini tergantung imun dan tergantung dari dalam tubuh mereka masing-masing yang terkena COVID ya. Jadi pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu bagaimana sih meningkatkan mental di masa pandemi seperti sekarang, terutama bagi yang positif COVID-19. Narasumber 1 dipersilahkan. Jadi menurut saya sendiri yang saya alami kemarin, memang sih waktu saya divonis positif COVID, awalnya saya sempat down. Nah, cuman saya dapat support dari keluarga, dari abi saya, ibu saya, kerabat-kerabat saya. Nah, waktu itu berarti saya harus waktu itu saya tahu bagaimana sih cara menghadapi mental ketika kita COVID itu. Yang pertama, yang utama itu kita harus tetap semangat, jangan dibawa beban pikiran
itu. Soalnya apa? Kalau imun kita melemah atau kita kepikiran, pasti imun kita akan menurun kayak gitu. Tapi kalau kita dibuat lebih happy, Untuk saya terus sendiri bahwa sih, kita untuk punya meningkatkan apa mental, namanya yaitu yakin lebih ke nggak bawah gitu, happy yakin aja, bahwa jangan kita terlalu bisa banyak ide sembuh. positif, Nah, karena itu kita kena covid dan kita terlalu pesimis gitu. Yang meningkatkan ada imun kita kita, harus dan baliknya gitu, kita harus insya sembuh Allah dan pasti juga kita juga apa harus namanya dapat mental kita meyakinkan keluarga bagus, kita ini lebih dapat baik. sehat kembali seperti Dan sedia kala. Jadi satu intinya juga jangan pernah lebih kita itu cepat kayak gitu. berlarut-larut dengan covid, apalagi menonton media Oke, massa untuk yang saya terlalu sendiri banyak sih menggembur-gemburkan untuk tentang meningkatkan covid seperti mental itu. yaitu Jadi kita tetap lebih positif ke bawah thinking happy bahwasanya aja ya, kita dapat jangan terlalu sembuh dan banyak bikin tidak sedih usahlah kita karena memikirkan kita kena yang covid dan kita terlalu dampak buruk. pesimis gitu. Memang Yang ada kita memang harus bisa baliknya gitu. Kita memikirkan harus dampak sembuh buruk dan seperti itu juga dengan kita juga mendekatkan harus diri kepada dapat Tuhan kita meyakinkan masing-masing, keluarga kita tetapi ini dapat sehat tetap kembali positive seperti thinking sedia aja bahwasanya kala. kita Jadi dapat intinya melakukan jangan pernah aktivitas kita itu seperti sedia berlarut-larut kala dan dengan dapat covid, sembuh. apalagi menonton media-media massa yang terlalu banyak menggembor-gemborkan tentang covid seperti itu. Jadi kita tetap positive thinking bahwasanya kita dapat sembuh dan tidak usahlah kita memikirkan yang dampak buruk. Memang bisa memikirkan yang dampak buruk seperti itu dengan mendekatkan diri kepada Tuhan kita masing-masing. Tetap positive thinking aja bahwasanya kita dapat melakukan aktivitas seperti sedia kala dan dapat sembuh. Siap, terima kasih untuk narasumber 1 dan narasumber 2. Pertanyaan selanjutnya masih dari saya. Yaitu kan di masa pandemi sekarang seperti sekarang ini itu masih banyak orang yang masih percaya konspirasi dan tidak percaya adanya virus COVID-19. Jadi menurut kalian pesan apa sih yang kalian mau sampaikan kepada mereka yang masih tidak percaya COVID-19? Narasumber 1 dipersilakan. Oke, terima kasih. Menurut saya itu sendiri itu kembali ke orang-orang yang lain ya. Jadi kan kalau memang dia berpendapat seperti itu kan tidak masuk akal lah, karena apa? Di saat tahun kemarin Indonesia terkena pandemi kan, nah itu pun yang kena cukup banyak kayak gitu. Nah, dan sampai sekarang pun malah Indonesia lebih parah lagi, apalagi ada varian yang terbaru itu seperti varian Delta. Nah kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa lah kalau memang dia masih nggak percaya adanya COVID-19. Tapi ya saya mohonlah jangan sampai membuat provokator kepada orang lain. Bahwasanya COVID itu konspirasi lah, COVID itu ladang bisnis lah, bisnis dari kelompok elit global kayak gitu. Jadi kalau memang dia seperti itu ya udah biarkan aja. Yang penting itu terus ditambah lagi jangan sampai ketika keluar atau ketika di luar ruangan tolong tetaplah memakai masker. Karena apa? Kita nggak tahu kan kalau kita itu bawa virus atau bagaimana, kita nggak tahu seperti itu. Dan dan sampai saat ini juga Indonesia COVID ini cukup parah seperti itu sampai kita keluar ruangan itu harus memakai double masker kayak gitu. Nah, jadi itu tergantung orang masing-masing bagaimana dia menyatukan tentunya. Sendiri Dia tetap tapi orang-orang yang terlalu percaya konspirasi yaitu mengandalkan mereka itu harus melek gitu loh bahwasanya teori konspirasi itu memang ada dan betul, tetapi tidak 100% betul bahwasanya COVID ini memang ada gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian terlalu idealis dengan teori konspirasi yang kalian anut seperti itu, kalian tuh bakal menyebarkan virus dan terus menjadi jembatan penerus COVID seperti itu, bukan menjadi pemutus dari COVID itu sendiri gitu. Seperti kalian hahaha bersama teman-teman, nongkrong dengan teman-teman, tetapi kalian membawa penyakit tidak jelas sumbernya dari mana dan seperti apa kepada keluarga tercinta kalian, dan akhirnya menyebabkan salah satu keluarga kalian harus meregang nyawa seperti itu. Nah, intinya kalau misalkan kalian pengen percaya dengan konspirasi teori COVID itu silahkan aja gitu loh. Seperti ada ladang bisnis yang dimainkan oleh tenaga kesehatan dan lain-lain seperti itu, mungkin bisa jadi, tetapi
tidak menutup kemungkinan juga kalian itu harus melek faktanya bahwasanya kita ini yang sudah pernah merasakan COVID ini memang COVID itu nyata seperti itu. Jadi kalian ini tolonglah untuk menggunakan masker dan taat prokes seperti itu. Jadi jangan selalu menyepelekan dan mendepan teori konspirasi adalah jalur utama untuk pemikiran kalian yang menjadi pembenaran dari diri kalian seperti itu. Jadi tetap taati prokes dan jadi pemutus dari COVID itu sendiri. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk penganut-penganut teori konspirasi seperti itu. Siap, terima kasih untuk jawaban-jawabannya dari narasumber 1 dan narasumber 2. Jadi di sini saya akan menyimpulkan dari hasil jawaban kalian, yaitu COVID adalah virus yang menular dengan gejala yang berbeda-beda setiap orangnya. Gejala yang paling sering dialami oleh orang yang positif COVID-19 adalah demam, hilangnya indera penciuman dan perasa, nyeri pada tulang, dan hilangnya nafsu makan. Dan masing-masing orang memiliki imun berbeda juga sehingga sembuhnya itu dalam jangka waktu yang berbeda. Jadi untuk meningkatkan mental kita di masa pandemi seperti sekarang ini, pikiran kita harus selalu positif, happy, dan jangan terbebani. Dan jangan lupa makan makanan sehat, vitamin, dan istirahat yang cukup. Mungkin sekian wawancara dari kami untuk narasumber 1 dan narasumber 2. Kami dari kelompok 6 sangat berterima kasih sekali. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita semua sehat selalu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Bye.